Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita telah selesai dari pertemuan dengan warga atau korban dan beberapa saksi-saksi yang terdampak PIK 2. Nah, ini kita lagi mau keluar ke arah Jakarta lagi, kita di samping bandara. Ya, masuk tol lagi, tol bandara. Nah, Bung Ahmad Quazinudin ya. Nah, ini gimana kronologisnya tadi, Bung, setelah bertemu dengan beberapa korban dan beberapa saksi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kegiatan kami yang pulang sore ini ya dari siang tadi ya, karena ada kegiatan lain. Sampai sore ini kita mengunjungi sejumlah warga yang menjadi korban perampasan tanah PIK 2 begitu. Dan ini bagian dari upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk perkara 754 PDTG garing 2024 PN CKTPST begitu. Ini adalah kegiatan mitigasi lapangan, karena secara litigasi kita memang sedang membela masyarakat Banten yang menjadi korban perampasan tanah PIK 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Secara lapangan kita sedang mengumpulkan barang bukti, namun penting untuk kami sampaikan apa sih temuan lapangan. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, ini proses perampasan tanah itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan brutal gitu. Khusus untuk pagar laut, saya konfirmasi ya dari sumber-sumber yang tadi ada sebagian tidak ingin disebutkan namanya, tapi korban yang lain tadi kan sudah kita bikin videonya kan tadi. Betul. Nah, itu nanti kita bisa lihat korban-korban bagaimana empang mereka diuruk, diambil dari 2015 sampai hari ini nggak dibayar, itu 6 hektar lebih tadi. Nah, untuk yang laut itu saya mau kasih tahu kepada seluruh masyarakat juga, Pak Prabowo Subianto, di atas laut kita itu Pak ternyata sudah diterbitkan sertifikat baik bentuknya SHM maupun SHGB. Allahu Akbar. Ya. Yang semestinya itu tidak boleh, karena laut itu kan milik negara ya. Teritorialnya tidak boleh kemudian dikuasai private, individu ataupun korporasi begitu. Nah, ternyata permainan mereka itu dimulai dari desa. Luar biasa. Bahkan tadi informasi yang kita peroleh ada yang menggunakan girik, bahkan tidak menggunakan girik prosesnya, cukup C desa. Jadi dari C desa itu disulap seolah-olah ada transaksi jual beli di desa dari nomor girik tertentu yang daftarnya ada di C desa. Walaupun bukti C desa itu, bukti C itu kan ada daftar, nomor girik, luas berapa, milik siapa. Kalau ada perubahan itu kan dijual kepada siapa, apakah seluruh girik atau sebagian, sisa berapa. Ini kan rujukannya ada girik. Nah, girik-giriknya ada yang tidak ditemukan. Nah, menurut informan kami tadi, ini ditransaksikan untuk wilayah-wilayah laut. Dan yang terlibat diantaranya adalah Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Karena untuk menerbitkan SPPT ya, dalam rangka pengurusan peningkatan hak dalam proses jual beli, kan nanti ada yang ditingkatkan menjadi SHM atau HGB. Itu diantara yang penting ya, prosesnya itu adalah pemberian IPR, izin penggunaan ruang. Dan ini pasti ada permainan begitu. Ya, di Pemda pasti ada permainan. Kenapa? Dari mana datangnya izin penggunaan ruang laut untuk diterbitkan SPT dalam rangka transaksi jual beli, dan dari dasar jual beli dan girik-girik yang didalihkan ada di laut tadi, kemudian bisa diterbitkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Jadi kalau Tempo kemarin menyatakan hanya sertifikat hak guna bangunan, jadi dari informan yang kami baru temui tadi itu ada SHM juga. Dan plot-plot dari sertifikat itu kan bisa dicek di laman BPN Bumi ya, BPN ATR, yang di situ ada peta-peta wilayah, dan di atas laut itu ada sertifikat hak milik ya, hak kepemilikan ya, ada SHGB, ada SHM begitu. Nah, tadi sejumlah nama disebut. Ya, sejumlah nama disebut begitu ya.
ada Sudaryanto tadi ya kalau nggak salah. Sudaryanto, Ya. Kanwil ya. Ya, ada Sudaryanto. Kemudian ada notaris yang paling Banyak dipakai. banyak dipakai. Ini legend ini. Notaris Jadi legend ini. satu notaris bisa ngerjakan menyulap simsalabim begitu. Jadi ada nama notaris siapa tadi, sebentar saya cek, saya dapat data banyak banget ini. Tuh, Iya. datanya sudah lengkap ya. Iya, banyak banget. Sebentar. Nanti bisa diedit lagi ya. Iya. Iya, Indrarini Sawitri. Jadi notaris ini terkenal banget ya dalam proses perampasan tanah ini kasusnya. Indrarini Sawitri ini menerbitkan AJB yang luar biasa banyak, dan ada nama-nama yang legend yang saya sebutkan tadi ya, di dalam video yang lain ya. Ada nama kalau kemarin yang sering saya sebutkan adalah Engchun ya, Engchun atau Gojali. Kalau di sertifikat itu namanya Ahmad Gojali. Ada lagi nama dua yang paling banyak menguasai tanah itu ada Freddy sama Henry. Jadi totalnya tanah yang dimiliki Henry, ini si Henry ini ada 5.901,554 meter persegi. Jadi 500.000 hektar ya berarti ini. Kemudian Freddy ini 2.679.833 meter persegi. Iya. Nah, Engchun atau Agojali ini yang paling luas nih, 322 agak kecilan ya, 322.635. Yang paling gede si Henry ya, 5 juta. Totalnya tanah kita kemana ini? Kiri. Totalnya itu 9 juta Iya. 24.890 meter persegi. Nah, ini ada di wilayah Teluk Naga, itu ada di beberapa desa. Ini yang untuk kasus darat yang diambil ya. Ada Babakan Asem, Kampung Besar, Kampung Melayu Barat, Kampung Timur, Keboncao, Lemo, Pangkalan, Tanjung Burung, Tanjung Pasir, Tegalangus, Teluk Naga. Nah, kemudian di Kecamatan Kosambi itu ada di Belimbing, Desa Belimbing ya. Rawaburung, Salembaran Jati, Salembaran Jaya. Kemudian ada Paku Haji, itu ada di Buaran Bambu, Buaran Mangga, Gaga, Kalibaru, Kohot yang kemarin kita aksi itu ya. Kemudian Laksana, Rawaboni, Surya Bahari. Data ya. lengkap ya. Kemudian di Sepatan Timur itu ada Gempol Sari, Kampung Kelor, Sengyang, dan Tanah Merah. Gitu. Jadi yang penting adalah menurut informan kami kepada Pak Prabowo Subianto untuk terkait tanah yang di laut yang muncul timbul sertifikat itu. Jadi yang dicabut itu jangan hanya patok tanahnya, tapi yang dicabut juga sertifikat-sertifikat yang ada di laut kita, karena itu semua adalah sertifikat bodong yang diproses melalui kegiatan mafia, ya mafia yang memanfaatkan orang-orang yang ada di desa, melibatkan kecamatan, orang-orang di kecamatan, notaris, kemudian juga orang Pemda dan BPN begitu. Itu yang harus dicek semua. Nah, ada notaris yang saya sebutkan tadi, ini legend banget. Dia bisa melakukan transaksi di hari libur ya. Hebat banget nih, hari libur kok bisa transaksi ya. Jadi ada hari libur tadi, dia melakukan transaksi di tanggal 31 Desember. Padahal tanggal 31 Desember itu kan hari libur, pasti hari libur menjelang tahun baru gitu. Baru. Tapi semuanya bisa diterbitkan nih. Misalnya ada sertifikat di atas nama Henry di Paku Haji, itu diterbitkan dari AJB yang tadi ya, yang apa, notaris siapa tadi? Lupa aku. Henry ya, Henry. Kan notarisnya ya. Tadi yang Rini siapa? Sebentar. Indrarini Sawitri ya. Indrarini Sawitri. Itu terjadi tanggal 31 Desember 2013. Kemudian ada atas nama Henry di Desa Saga, Gaga, itu juga 31 Desember 2013. Atas nama Henry lagi di Kecamatan Paku Haji, PBT nomor 915 2020. Ini tanggal 31 Desember 2013, AJB-nya itu juga di hari libur. Kemudian ada juga atas nama Henry semua ini.
Di hari libur ini notaris bisa mengeluarkan AJB nih, keren banget nih. Ya. 31 Desember, banyak sekali gitu. Jadi udah jelas nih ya. Ini semua mafia. Ini semua adalah modus merampas tanah rakyat. Kalau di laut dengan menerbitkan sertifikat di laut yang diawali prosesnya dari desa, memanfaatkan oknum-oknum desa, kepala desa dan stafnya. Kemudian naik ke BPN. Nah, akhirnya keluarlah ya sertifikat di atas laut yang diterbitkan oleh BPN. Nah, ini harus diaudit oleh pemerintah gitu. Kalau di darat, modusnya adalah dengan menimpa sertifikat atau tanah milik rakyat dengan NIB atau sertifikat yang dikendalikan juga oleh mafia ini. Nama-nama yang ditaruh itu Fredri, Henry, sama Gojali. 3 nama inilah yang kemudian dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat untuk industri properti PIK 2. Tadi ada satu warga yang kita temui dan videonya ada, mungkin nanti terpisah ya dari kita ini. Itu 2015 tadinya ditawar 200, padahal pasarannya nggak segitu, mau menerima, turun lagi 100 nggak apa-apa, dia dapat duit. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Zong sama sekali, dan tanah itu sudah menjadi perumahan di kawasan PIK 2. Luar biasa. Begitu. Nah, ini kan kira-kira istilahnya terjadi perampasan tanah, Bung. Betul. Nah, ini kira-kira akankah pemerintah mengembalikan itu, dan kalau memang pemerintah menindaklanjuti atau mengembalikan, itu prosesnya gimana kira-kira? Ya, tentu saja prosesnya yang pertama pembatalan status PSN-nya, karena status PSN inilah yang sebenarnya modus perampasan sudah terjadi lama, tapi begitu ada PSN ini makin masif dengan dalih PSN ini ya, sampai ke Kronjo sana. Kalau sebelumnya kan ya, kalau kita bicara gempa ya, pusat gempa, epicentrum gempa itu justru di Kecamatan Kosambi. Betul. Awalnya dari situ begitu, lalu melebar ke Kecamatan Teluk Naga, kecamatan yang lainnya. Makanya benar kan, PIK itu awalnya kan Pantai Indah Kosambi gitu. Pantai Indah Kosambi. Jadi ada Teluk Naga, itu berikutnya gitu ya, sampai akhirnya ke kecamatan lain. Yang kedua, tentu saja harus menghentikan ini proyek ini. Dan kemudian terakhir tentu melakukan audit. Nah, ketika ditemukan proses dan prosedur termasuk substansi dalam penerbitan sertifikat itu bermasalah, cabut semua. Yang atas nama Gojali, Freddy, Henry ini cabut semua dan mengembalikan tanah-tanah tadi kepada pemilik asalnya gitu loh. Kalau mereka ada yang sudah transaksi, dikembalikan. Apakah mau melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi atau rekomitmen kalau memang mereka memang mau menjual, tapi nanti setelah dihentikan dulu, diaudit semuanya gitu loh. Yang paling penting adalah di laut, yang harus segera dilakukan adalah mengaudit sertifikatnya di laut, dan demi hukum langsung dicabut, nggak ada alasan. Nggak mungkin di laut itu ada hak milik, ada sertifikat, nggak mungkin. Nah, kalaupun ada dengan dalih misalkan dinarasikan itu dulu adalah tanah daratan, karena lamanya kemudian terkena abrasi menjadi lautan, nah kemudian terjadi jual beli. Nah, ini yang harus diusut mafianya segera. Ditangkap semuanya begitu ya. Ya, oke. Nah, kemarin kan sempat terjadi pelaporan terjadi pelaporan ketika kita Bung Aka lapor ke KKP ya. Tapi tidak terjadi audiensi atau kita baru kirim surat ya. Betul. Itu sempat viral juga. Nah, kali ini kan TNI AL sudah mencabut tuh sebagian lah, bukan sebagian, mungkin sebagian kecil lah laut. Tapi kok terkesan KKP ini tidak membantu, malah menyayangkan TNI AL mencabut itu. Gimana tanggapannya? Tadi saya baca berita Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ya menyayangkan proses pencabutan karena dalihnya dia sedang melakukan penyelidikan gitu. Jadi seolah-olah itu barang buktinya kok dirusak. Padahal tidak pernah ada kata itu sebelumnya. Dia hanya mengatakan ya itu nanti kalau izinnya diurus ya nggak bisa apa-apa. Jadi kan seperti seolah-olah membeli peluang agar izinnya diurus. Jadi kalau kemarin KKP hanya ngasih segel dengan spanduk
merah ya, tulisannya disegel oleh KKP, kan saya komplain juga kalau cuma nyegel kayak gitu, nggak ada tindakan pencabut dan sebagainya, itu mah Betul. sama tukang sablon juga bisa gitu. Betul. Tapi begitu benar-benar dicabut oleh TNI AL, ya kok komplain gitu loh Menteri KKP. Lah KKP ini mewakili siapa? Mewakili presiden, dia itu bekerja untuk presiden atau bekerja untuk Aguan? Bekerja untuk Antoni Salim, bekerja untuk Jokowi. Harusnya nggak boleh ada statement itu di publik. Lawang TNI AL tegas menyatakan itu atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto juga atasan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Lah kok bisa perintah Presiden dikomplain oleh Menteri? Itu yang bertindak bukan TNI AL, itu secara substansial itu adalah tindakan dari Kementerian tindakan dari Presiden, karena TNI AL bertindak atas perintah Presiden gitu. Kacau juga. Heran saya, gimana nih menteri kok begitu gitu. Nah kemarin itu kita mau kasih informasi, katanya kan nggak tahu siapa yang pemagaran. Dan terakhir saya dengar dia malah mau manggil dari jaringan rakyat Pantura yang dalam ILC udah ketahuan bohong ya, masa nelayan masang pagar sendiri gitu. Kenapa nggak manggil kami? Yang sudah jelas saya kirim surat audensi, saya sudah kirim video, pelakunya jelas. Yang magari itu mandor pemet. Ya. Yang order pekerjaan namanya Engcun alias Gojali. Nah Gojali ini yang namanya ada di sertifikat untuk rampas tanah ini ya. Kemudian yang ngasih pekerjaan yang supervisi itu namanya Ali Hanafi Alijaya, itu adalah orang dekatnya, tangan kanannya Aguan. Kenapa nggak didalami nama-nama itu gitu? Kenapa masih mau mendalami dari jaringan rakyat Pantura yang nggak jelas gitu loh? Ketika ditanya dananya dari mana, kebingungan. Ya memang iya. Dari mana nelayan bisa membiayai itu gitu loh? Jadi terkesan KKP ini ikut menutup-nutupi atau memperlambat proses pengungkapan pagar laut dan perampasan tanah baik di darat dan juga di laut oleh oligarki properti Big 2 begitu. Oke. Nah, besok ini kan sidang, Bung ya. Setelah berbagai macam kronologi hingga 2 sidang kemarin masih berkutik soal administrasi itu. Nah, kira-kira sidang besok ini masih berkutik soal itu atau ada kemungkinan dia didatangkan? Inilah yang saya juga menyesalkan, pengadilan kok sibuk dengan administrasi. Kami itu punya pengalaman panjang bersidang. Biasanya bersidang penggugat kalau sudah tunjukkan surat kuasa selesai. Loh kok ini sibuk nyari KTP asli dari penggugat, sibuk minta fotokopi KTP penggugat, sibuk nyari ini itu gitu loh. Lah surat kuasa itu kan sebagai bukti bahwa harusnya kan lebih baik fokus untuk memanggil dan menghadirkan tergugat yang sudah kita sebutkan dalam gugatan gitu loh, menindaklanjuti, dan kita sudah kirim kan. Aguan sebelumnya kan nggak datang, alasannya alamat tidak ditemukan. Kita sudah kirim 2 alamat. Betul. Alamat yang pertama di kantor Agung Sedayu, sudah jelas lengkap itu, masa Agung Sedayu nggak kenal Aguan. Kedua, alamat pribadi Aguan di Pluit yang kami peroleh dari akta perusahaan Pustaka Alam Jaya ya kalau nggak salah, itu dari milik Aguan. Harusnya pengadilan fokus pada tergugat yang sampai hari ini tidak hadir. Habis sibuk dengan penggugat, kira-kira begitu. Oke. Nah, Bung, kira-kira harapannya nih buat warga atau rakyat yang terdampak, yang mungkin tadi sudah dapat diwawancara korbannya segala macam, dan untuk rakyat Banten keseluruhan yang kemungkinan kalau memang ini sudah bisa diselesaikan oleh pemerintah, bagaimana mengantisipasinya jika mereka melakukan hal-hal lagi itu di lain waktu gitu. Ya, yang pertama kepada korban, ya harus bersabar karena ini bagian dari qada Allah, dan sikap yang harus diambil itu adalah melakukan perjuangan, membela haknya. Makanya korban-korban saya sudah lama himbau kalau ada yang tanahnya dirampas, bikin video di atas tanah tadi, dijelaskan kronologisnya. Karena itu sangat membantu. Pertama, video itu akan kami jadikan bukti di pengadilan. Yang kedua, video itu akan menjadi sarana untuk mencari dukungan masyarakat agar masyarakat paham sekarang kita ini sedang dijajah begitu. Nah, kepada masyarakat Banten secara umum juga begitu, yang menjadi korban ya bersuara, yang tidak menjadi korban membela.
termasuk seluruh rakyat Indonesia. Karena saya baca itu ya modus operandi perampasan tanah dengan bermain dengan BPN ini terjadi bukan hanya di Banten tapi di banyak wilayah di Indonesia gitu loh. Dan yang paling penting adalah ayo kita kontrol nih, khawatir orang-orang yang berbuat kejahatan dalam perampasan tanah itu sibuk melakukan apa yang disebut dengan obstruction of justice. Ya, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Karena belum lama ini kan Tempo memberi bocoran di atas tanah tadi ada sertifikat. Kan yang menerbitkan pasti BPN kan. BPN kan nggak mungkin menerbitkan kalau nggak ada pengaju kan. Pengaju kan jelas nanti ada administrasi yang melengkapi, misalkan dari desa dan yang lainnya. Ini harus kita jaga, jangan sampai ada penghilangan barang bukti. Terutama yang paling awal kan saya minta untuk segera berkunjung ke laman bumi ATR BPN, kemudian segera masuk ke lokasi wilayah laut Banten yang sudah ada sertifikat di atasnya, di screenshot semua. Khawatir nanti ada pembersihan seolah-olah hilang ya dari peredaran. Betul. Di desa, di kecamatan juga yang punya informasi, aparat atau pejabat yang jujur, yang masih bersih, tolong juga ya infokan. Kalau nggak bisa bicara langsung, pakai orang ketiga, misalkan pinjam orang lain untuk menginformasikan atau kirim ke tim kami kan, ada tim mitigasi, bisa ke saya langsung atau bisa lewat Bang Juju Purwantoro. Nah, kenapa? Ya karena penjahat-penjahat perampas tanah rakyat ini sudah mulai ketakutan mereka dan mau menghilangkan jejak ya, mau lari dari tanggung jawab, begitu. Dan salah satunya ketika mereka ketakutan itulah adalah menggunakan buzzer untuk untuk memiringkan opini yang terjadi di masyarakat. Baik guys, itu saja liputan dari kami untuk sementara. Semoga tetap menjadi pencerahan bagi rakyat Indonesia, warga Banten khususnya. Sekian dari kami berdua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.